Oke, yo welcome back to my YouTube channel Rangga 1022. And then this video gue bakal review Naga 2 ini which is versi Naga 2 nya dari Naga. Ya, ada Naga nih. Oh ya, ini Naga ini tag 9. Ntar. Oke. Back. Tag 9. Oke, di tag 9 ship. Ini tag 9 ship ya. Kalau kalian bisa lihat nih tag 9 ship. Bentar. Tag 9 ship di atasnya naga. Karena ada 3 versi naga. Naga pertama naga biasa, normal naga. Terus naga kedua which is naga 2 and naga 3 I think. Naga 3. Dan di sini ya seperti biasa, seperti kayak Ferox di video waktu itu, ini adalah railgun ship. Loading up. Nih. Ingat gue ingetin lagi, tetap sama di test server. Ya. Ada naga tuh. Gue nggak bisa ini karena masih locked, masih belum bisa. Ini aja gue di test server. Oke, kita balik lagi ke ship tray. Naga 2 itu terletak di Caldari State. Oke, bentar. Di Caldari State, Bang. Di Caldari State ships. Di tag level 9. Kita bisa lihat di sini Naga 2 tag level 9. Oke, tag level 9 ship ya. Naga 2. Dan di sini juga ada di bawahnya naga biasa. Ini yang gue bilang naga biasa tag level 8. Di sini nggak ada di test server. Kalau kita market, no sales order for this item found on market. Dan kalau kita lihat di sini naga ya pokoknya hampir sama, cuman ada beberapa yang ditambahin kayak armornya. Batuk bocor nih. Kayak armor. Kan naga 2 ini ada sama sih roll bonusnya, terus large railgun operation per bonus. Ini large railgun operation per bonusnya itu plus 5% sama. Terus sama advance battle cruiser. BTW ini operation ya. Ini advance battle cruisernya itu plus 5% flight velocity, sama semua. Cuman yang dibedakan itu adalah nih overall defense nya lebih gedean naga 2. Flight velocity-nya lebih gedean naga biasa. Warp speed-nya sama. Power grip output-nya of course lebih gedean naga 2. Kapasitornya lebih gedean naga 2 tetap. Cargo hold-nya sama semua. Ini ship ya, shield tanking ship ya. Shield resistennya ini anti EM-nya 0%. Terus thermalnya ini ya kan thermalnya ini 28%. Terus ini apa lagi ya? Gue lupa anjir, yang coklat abu-abu sorry. Bukan elektromagnetik. Bentar ya. Bego gue lupa. Kita ke fitting aja untuk lebih jelasnya. Kinetic. Jadi jadi sama-sama shieldnya itu
sama-sama 40% kinetic shieldnya dan 50% eksplosif, lebih tahan di eksplosif. Dan di sini mari kita saksikan di market kalau sekarang ini dijual 240 juta untuk naga, dan untuk naga tuh itu dijual 500 juta. Ya, sedikit, tapi kalau di sini mari kita saksikan. Ini gue buang dulu. Oke. Mari kita saksikan di sini kalau di market dijualnya cuma 100 ISK di test server ya. Ini gue peringatkan sekali lagi. Tag 9 ships. Bukan tag 8 ships. Dan gue juga ini di test server, bukan ya. Battle Cruiser kita lihat sini, Assault Battle Cruiser. Nah, ini dia 100. Dan naga tuh di sini ada 1,7 billion, hampir 2 billion. Ya di sini ada tornado tuh bakal gue showcase di next video. Oracle tuh nggak tahu bakal gue showcase apa kagak. Talos tuh pasti gue showcase. Oracle tuh juga pasti juga. Untuk di sini kayak logistik ini maybe gue showcase. Oh shit. Oke, reloading. Oke, I'm back. Ntar gue minum dulu. Ini udah malam, cok, jam 1. Oke, kita ke sesi fittingnya. Iya. Ini fitting buatan gue sendiri, bukan buatan orang ya. Oke, kita ke anjir, ada yang nyangkut. Kita ke naga. Ini fitting teman gue. Gue saranin ente pakai Corsi Type Large Revolt Railgun. Karena kenapa? Itu sepertinya lebih sakit daripada ini fitting gue sekarang. Dan ini pakai Federation Navy tracking computer, tapi ini bukan punya gue, ini punya salah satu temen lama ya. Bukan temen sih anjir, temen aliansi dulu. Yang ini kalau di gue pakai 7 slot Poison Large Revolt Railgun, which is ini masih test server, makanya gue nggak nemu Corsi. Nah, gue lupa apa namanya. Corsi Large Revolt Railgun, gue nggak nemu. Dan di sini gue ada beberapa yang gue pakai Federation Navy, meskipun nggak terlalu bagus sih kata gue anjir. Terus sama 2 ya, gue pakai Narcotics juga, nggak ada yang bagus kata gue. Selain Narcotics di sini gue juga nggak pernah nyoba yang lain. Terus sama ini Federation Navy Medium Micro Warp-Drive MWD, dan di sini gue pakai Kaldar Navy Large Large Shield Booster. Gue juga pakai MK9 Hammerhead ya. Nggak ada apa-apa. MK9 Hammerhead loading up. Ini sama Predator Warp Scrambler buat kalau ada yang pakai Afterburner atau MWD bisa di Scrambler. Dan di sini gue pakai ini juga, Predator Stasis Webfire. Dan damage yang gue dapatkan di sini 1070, which is nggak terlalu tinggi kata gue mah. Lumayan tinggi sih kata gue. Undocking. Sorry. Batuk cok gara-gara minum es. Ya, lupa maning. Kebiasaan ya. Oke. Sekarang nge-freeze. Oke, gue lupa sesuatu. Di sini kita lihat skill untuk ini untuk naga tuh, yaitu Battle Cruiser Command, of course, Battle Cruiser Command. Terus ini Electronic Battle Cruiser Engineering, ini gua nggak sempet ke
maxin karena tinggal 100. Oke, kita kesini. Bagian ini kita ke railgun yang large railgun operation. Gue udah max semua karena gue XP. Terus sama advanced railgun operation sama large railgun upgrade. Terus kita ke maintenance technology, I think. Defense upgrade. Oh, sangat. Masih dapat 4 belum gue up semua. Dan shield operationnya max belum ada yang lain. Oke, that's it. Let's go to the mission. Ini prank babon Megacorp ntar. Kita ini seperti biasa. Betul, gue lupa lagi sekarang. Untuk defense-nya ya ini gue nggak pakai apa-apa, nggak pakai yang kayak apa sih namanya itu, adaptif sama reaktif. Shield hardener yang nggak pakai gue ini ya, makanya dikit. Terus 35.141 defense-nya. Dan di sini kapasitornya 3.800 ya, 3.849 gigajoules. Recharge time-nya 564 detik. Terus targetingnya itu ini nggak terlalu sumpah. Ini word preparation-nya 7 detik ya, which is ya cukup normal lah buat battle cruiser. Karena preparasi gue juga 7 detik coy. Dan range yang kita dapat di poison ini 63 km. Nanti pas di situ reload time-nya 5 detik. Tracking speed-nya 2,36 detik lah. Dan activation cost-nya 3,2 gigajoules. Activation time-nya itu 5,89 detik. Berarti hampir untuk recharge ulangnya itu recharge ulang itu 11 mungkin. Karena kan ditambah. Gak tahu juga sih gue. DPS-nya 148. Kalau gue lihat dari video orang itu dia bisa sampai 200-an DPS ya, karena mungkin pakai Type C apa Core C apa sih namanya tuh, Core C Revolt Railgun. Oke, kita warp aja langsung. Ayo, stop. Oke, tadi detainnya ke nih, Grace Emergency Rescue. Kita warp ke 50 aja. Warp drive active. Oke, kita langsung karena udah aligning. Anjir, batuk, cok. Oke, kita ke ini. Oke. Kita lock ini dulu. Biasa, pengganggu hidup dan masa depan. Oke, kita fokus fire dulu. Itu sekali udah di hull, di armor. Dan tembakan kedua bakal di hull. Kita firein dulu yang mendekat dulu pokoknya. Oke, dan kita aktifin narotik ini. Defense-nya jadi berapa? Sorry, bukan defense. Oh my god, itu 1639 ya. DPS-nya jadinya. Terus kalau ini baru oke. Kita tambahin ini jadinya. Oh, sama. Ini range-nya nambah. Range-nya jadi 119 km dan akurasi fall off-nya jadi 56 km. Tadinya 36-an. Gendeng. Dan ini mari kita fire ke drag dulu. Buset dah. Itu
sakit krik kata gue. Ini drag biasa. Iya, drag biasa. Drag biasa ini mah. Dan ini kata gue worth it untuk dibeli sih. Kalau kalian mau milihnya range ya pakai core sih, tapi gue di sini nggak ada yang lain, nggak ada core sih di tes server, jadi ya udahlah. Dan gue next video bakal nge-showcase tornado tuh. Ya, nggak tahu gue apakah tornado tuh bakalan di Mega Corporation atau tidak. Kita tunggu aja. Sepertinya saya meyakinkan tidak deh tornado tuh. Bukan karena untuk takut hancur apa gimana. Gue itu paling malesnya lompatannya itu loh. Oke, kita lihat. Masih kena ya. Sepertinya saya mendengar loh. Melihat musuh mendekat, Bung. Sepertinya saya melihat musuh mendekat. Itu langsung kuhul. Dan tembakan kedua langsung meninggal dia. Penting sih. Dan saya langsung saja menembak ke situ. Kenapa jadi caster anjir? Itu langsung ke armor dan tembakan kedua langsung hancur tuh sip. Nah, destroyer. Ya, destroyer defense-nya dikit. Gue juga pengen nge-showcase Thunder to Interceptor. Tetapi permasalahan gue yaitu bentar. Ini corp salah. Permasalahan gue ya nih ya. Permasalahan gue itu tag level gue itu masih tag level 9. 300 hari lagi baru bisa. Which is itu udah di jauh-jauh hari, itu udah 300 hari gue udah tag level 8, bahkan udah tag level 9. Nah, gue juga gak tahu. Terus apa lagi sih? Yang gue lupa sesuatu apa ya? Oh, nggak ada ya. Oh iya, di sini juga kalau market Thunder to Interceptor itu tag level 10 ngap, bukan main-main. Gue juga pengen nge-showcase sebenarnya. Apa Nemesis ya? Nemesis 2. Atron to Interceptor. Di sini ya, Atron to Interceptor, Executioner to Interceptor. Tag level 10 semua. Terus listnya ada Vigil, Heron Explorer. Ini Heron Explorer nih buat sepertinya ya, buat nge-explore. Mukus Explorer ada juga. Bener kata gue mah. Terus ada Terus ini apa Navitas? Baru kagak sih? Gue juga kagak tahu ya. Lupa sumpah. Ya. Gue nggak bisa nge-showcase Explorer. Udah amat. Sama kan Thunder to Interceptor nggak bisa. Saya harus memperhatikan apa, karena kan ada ship yang mendekat dan langsung saja saya hancurkan dengan railgun yang sangat besar. Oke. Nah, itu langsung hancur tuh Thunder to Interceptor. Thunder tuh dari mana, Bambang? Yang mendekat dulu. Pokoknya yang mendekat harus gua hancurin. Gua nggak ada moving stand saja, tapi kalau di kayak Mega Corporation memang harus jalan-jalan kayak memang harus menghindar karena sebisa hancur klan. Nanti kayak Ferox gua, kalian mau klan hancur kayak Ferox gua. Masih belum bisa gue perbaiki. Di original server gue itu masih cuman ada
226 juta, sedangkan butuh flexnya itu butuh 206 flex, which is itu sekitar 300 juta. Kan gak ngotak kan kata gue dulu ya, seinget gue sebelum ada composted ini, untuk ngebayar pakai flex itu cuman, seinget gue itu flex itu dulu cuman 400, sekarang jadi 1.400.000. Itu hampir naik 100%. 100 lebih dari 100%, 200 atau 300% lah ya, pokoknya di atasnya. Untuk tebu kendeng itu naiknya tinggi bener. Pertama kali gua main itu sakit juga. Naga apa itu, mana itu yang empire gua, naga apa itu yang pakai misil, tapi kayaknya mau deh. Sakit bener apa sih, mahal bener kok sakit sih, mahal bener tuh ya. Jadi curhat ya, anjir. Siapa sih yang pakai misil, sakit bener. Dan di sini untuk ke large-nya itu, kalau dari Navy-nya itu makan activation cost-nya itu 388 GJ, dan shield push-nya mohon itu 711. Kita coba. Dan activation time-nya berapa? 7,2 detik. Dan di sini mau auto guardian langsung saja saya hancurkan, Bung. Iya benar. Abis ini kita tornado tuh. Jadi kemungkinan ada triple video atau double video. Oke, di situ ya ginilah. Kata gue lumayan kata gue ini shape. Ini naga tuh shape. Lumayan kata gue, karena kenapa, ini railgun dan range-nya itu cukup jauh. Dan di sini kita lihat ini jauh bener sih, 100 km pun dapat. Kalau di Captain Benzi, seingat gua dia itu bisa sampai 100 km naga biasa. Naga biasa bukan naga tuh. Itu ini 1000 ya, sampai 1000 km with MWD. Kenapa jadinya Captain Benzi itu jadi naganya itu hampir 100 km, dan kalau pakai ini nih tracking computer itu nambah range-nya itu 50%, enggak 50% doang juga lah. Itu kayak warp drive active. Kata gue mah gimana ya, kata gue itu jauh bener sih, 150 km. Itu kalian nonton aja videonya naga ya, coba cari aja itu. Sakit bener kata gue. Itu dia main di lowsec apa lowsec ya, nggak tahu juga, gue lupa. Dan ya itu doang pembahasan gue kali ini dan showcase gue. Dan gue ingetin lagi, ini masih test server, dan kemudian akan mungkin ada yang berubah di ori server, bos. Oke. See you in the next video, guys. Bye-bye. Ingat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Rizky Sopian, ente komen yang positif lah.